Jumpa lagi di acara Sokesmas, Sorotan Kesehatan Masyarakat. Amazing. Bareng aku Desi. Dan aku Juli. Hai teman-teman semuanya. Di topik kita kali ini ya, kita akan berbeda nih ya kan, dari yang kemarin-kemarin sudah 2 kali ya teman-teman. Perbedaannya apa nih, Yang Jul? hari ini, detik ini ya kita kayaknya serius banget deh. Serius lah, gila aja enggak ya. Terkait dengan hipertensi, diabetes mellitus dan juga komplikasinya. Ngerti nggak Mbak Desi? Tuh, kayak kurang sama ya. Ya kan diisi. Ya, kita perlu menggali tentang apa sih itu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, untuk narasumbernya siapa sih Mbak Desi? Kali ini kita mendatangkan narasumber Dr. Vera Mita. Nah, Dr. Vera Mita, kita panggil dokter. Silakan. Meriah sekali. Dokter, sehat dokter. Alhamdulillah, Dokter Vera Mita ya. Ya. Oke, Dokter Vera dari mana dok? Dari Kendal. Dari Kendal. Dari Kendal. Jauh juga ya dok ya. Dari sini ya, lumayan ya. Benar. Oke, jadi Dokter Vera, kali ini kan kita ada acara Sokesmas. Jadi Sokesmas itu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Iya, betul. Kan? Jadi topik kita kali ini itu terkait dengan hipertensi, diabetes mellitus dan juga komplikasinya. Seperti itu, seputar itu aja ya dok. Iya, oke. Jadi kayak bisa dijelaskan nggak sih dok terkait penyakit hipertensi sama DM secara singkat itu apa? Karena kan mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih hipertensi itu apa, DM itu apa, dan bisa dijelaskan mungkin secara singkat aja terkait penyakit itu. Jadi kalau hipertensi itu berarti tekanan darahnya tinggi melebihi dari normal. Normalnya itu kan kurang dari 140 per 90 itu normal ya? Nah, itu harus dan jadi ada batas atas sama yang bawah kan sistol atau diastol. Oke. Yang atas harus kurang dari 140, yang bawah harus kurang dari 90. Oke. Kalau gula itu parameternya banyak sebenarnya. Diabetes atau orang nyebutnya kan gula biasanya ya. Iya. Kadar gula darah itu ada kadar gula darah puasa, kadar gula darah sewaktu sama 2 jam setelah makan. Oh, oke. Itu ada parameternya sendiri. Nanti kalau melebihi dari normal berarti dia dikatakan diabetes mellitus. Oh, oke. Berarti kalau melebihi angka-angka yang itu tadi udah dijelaskan sama dokter ya, itu bisa dikatakan dia mengidap hipertensi sama diabetes mellitus. Oke. Iya. Oke. Gitu. Dan hipertensi dan gula itu pengobatannya itu harus seumur hidup. Jadi harus rutin setiap hari. Berarti kalau memang udah terkena ya seumur hidup harus diobatin gitu ya dok? Iya, gitu harus terkontrol. Iya. Nah, kalau misalkan tadi ada masyarakat yang waktu pengobatan hipertensi dan juga DM-nya itu tidak terkontrol, itu gimana? Apakah ada efek samping kah atau makin bahayanya kemana? Itu gimana dok? Jadi bahayanya itu nanti ke komplikasinya. Bisa terjadi gagal organ di organ-organ yang pembuluh darahnya memang kecil gitu, karena aliran darahnya deres gitu kan. Jadi bisa mengakibatkan kerusakan. Misalnya kalau di ginjal nanti rusak si saluran pembuluh darah yang paling kecil, bisa mengakibatkan gagal ginjal. Kemudian juga dia bisa timbul plak atau lemak gitu, istilahnya aterosklerosis gitu ya di pembuluh darah. Pembuluh darahnya bisa kaku dan juga ada sumbatannya. Nanti kalau misal sumbatannya itu ada di jantung, berarti kan menyumbat di jantung, bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau di otak berarti nanti bisa terjadi serangan stroke. Di mata berarti bisa terjadi kebutaan dan lain sebagainya. Jadi memang bahaya banget ya, terlalu nyebar gitu ya dok ya. Nyebar seluruh tubuh. Berarti kalau sudah terdiagnosa oleh dokter terkait hipertensi atau DM itu wajib rutin. Mending langsung periksa aja ke dokter gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk cara kita mengontrolnya gimana dok? Misalkan memang sudah terkena gitu. Iya, jadi cara mengontrolnya itu dari pola makan. Oke, pola makan. Dari pola makan, misalnya kalau hipertensi itu kan berarti garamnya harus dikurangi gitu. Batas konsumsi garam itu maksimal 1 sendok teh setiap harinya. 1 sendok teh. Itu dari makanannya. Jadi nggak boleh yang terlalu asin-asin. Kemudian juga dari pola hidupnya seperti nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol. Lalu juga kalau bisa harus dibiasakan untuk olahraga secara rutin. Minimal itu 3 kali dalam sehari. Sehari itu harus 30 menit sampai 60 menit gitu. Olahraganya ringan-ringan aja. Yang penting gerak gitu ya. Oke, iya. Nggak boleh yang hidupnya inaktif, diem aja mager-mageran itu nggak boleh. Leyeh itu nggak boleh ya dok ya. Mageran nggak boleh tuh. Tadi kan
1 sendok Teh ya, garam ya. nggak cuma masakan aja kan, Iya, Maksudnya Semuanya. cicip-cicipian gitu Iya. kan. Apalagi iya. itu tinggi banget kan nantinya. Karena itu kan fast food juga gitu. Pokoknya 1 sendok teh itu untuk semua, Satu hari. Jadi Satu nggak cuma hari. dimasakan, jadi mau konsumsi jajanan apa Iya, sebagainya, udah itu include itu ya. Gitu. Kemudian yang kalau DM-nya. DM itu berarti dari batasan konsumsi gulanya. Oh iya. Konsumsi gulanya maksimal itu sekitar 50 gram atau 4 sendok makan. 4 sendok itu sehari ya. Maksimal sehari. Itu udah dari gula yang dikonsumsi seperti gula putih, mungkin dari minuman iya. ataupun juga dari karbohidrat juga. Karbohidrat. Gitu. Terus habis itu juga gula sama hipertensi ini itu dari pola hidup yang nggak bagus kan, dia biasanya sampai overweight ya, atau Oh berat iya. badannya berlebihan gitu. Yang muncul. Iya. Nah, itu harus ideal, paling nggak harus diidealkan berat Oh, iya. badannya dengan cara yaitu mengatur pola makan dan juga pola hidupnya dari olahraga secara Oh, teratur. jadi semuanya pun harus sehat dan terpola ya, Dok, ya, biar bisa mengontrol Iya. semua ya. Oke. Jadi pokoknya adalah kontrolasinya dari selain minum obat ya dok ya, berarti ya rutin itu juga sama itu. salah satu cara untuk mengontrolnya ya. Tiap bulan bu atau berapa minggu sekali atau gimana? Apanya? Kalau kontrol yang Kontrol. tensi yang Kalau gulanya. awal-awal biasanya 2 minggu sekali dulu. 2 minggu sekali, 2 minggu oke. sekali, nanti kalau udah bagus, udah stabil gitu biasanya 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Oke. Oke, Jadi oke. awal-awal 2 minggu. 2 minggu, sekali. setelah itu 1 Satu bulan bisa bulan. gitu ya, Dok? Iya. Dan itu juga harus di makanan. Makan dan minum ya. Nah, iya, nggak makan tuh kan nggak minum seret, Jul. Iya. Oke. Terus apalagi nih? Kita masuk di mitos atau fakta. Ada mitos, ada Ada dong. Oh iya. Biar lebih wow nggak sih? Ya, jadi bener ya, Mbak, ya? nggak tanya jawab doang ya. Jadi ada Iya. mitos dan fakta. Oke. Nah, oke. Mitos fakta yang pertama. Coba tanya Ini, dulu. Dok. Oke. Mitos fakta yang pertama, penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi Nasi, nah tuh. Mitos atau fakta, Dok? Nasi hidup. Iya, kayak betul. Betul dong. Itu sebenarnya mitos Tuh, ya. mitos, guys. Jadi boleh banyak dok. Ya. Nah itu ya harus dibahas ini ya. Gimana tuh dok? Iya. Jadi kan kalau penderita gula atau DM itu sendiri itu sebenarnya tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat gitu. Kalau malah nggak konsumsi karbohidrat, dia kan dapat obat apa namanya, obat untuk penurunan gula. Oh, Nanti iya. kalau misalnya nggak dibaruin sama makan, malah dia cenderung ngedropnya lebih drastis. Iya. Oh, iya. Nggak ada Iya, obatnya. malah nanti kalau gulanya terlalu ngedrop itu bisa lebih bahaya gitu. Oh iya, jadi kayak kurang bisa gula sampai- gitu ya, Dok. Oh bisa iya. sampai penurunan kesadaran. Nah, Oh, cuma itu oke. harus dilihat lagi. Heeh. Jadi kalau di medis itu ada yang namanya indeks glikemik. Indeks Itu glikemik. di gizi ya. Iya. Kalau misalnya indeks glikemiknya itu tinggi, itu lebih cepat meningkatkan gula dalam darah setelah dikonsumsi. Contohnya nasi putih, Ya, kemudian nasi kentang, makan makanan yang putih. manis, Iya. ataupun juga dari minuman yang berkarbonasi kayak soda gitu. Oh, iya. Jadi tetap boleh makan nasi, tapi mungkin porsinya jadi Agak dikurangi. gitu ya. Iya. Iya. Awalnya 1 porsi jadi setengah porsi Setengah atau 3/4. Oh, Atau iya. juga bisa nasinya diganti dari nasi bisa putih tuh. jadi nasi merah. Oh, iya, beras nasi merah. merah. Oh, iya. Atau bisa diganti umbi-umbian yang indeks Oh. glikemiknya lebih rendah. Lebih rendah. Oh gitu dok. Apa terkait tadi mitos dan fakta yang pertama? Yang kedua. Oke, kita lanjut di mitos atau fakta yang kedua ya, Dok. Jadi bener nggak sih kalau hipertensi hanya menyerang orang tua? Itu bener apa nggak? Mitos atau Iya, fakta? itu mitos. Ya. Oh, mitos lagi ya. Iya, Tadi mitos ya, benar-benar. Jadi kalau hipertensi itu sebenarnya bisa menyerang di segala usia. Oh. Nggak melihat dia orang tua atau masih muda atau anak-anak juga bisa. Oh, anak-anak bisa, Dok. Oh, anak-anak Kalau bisa. memang, Takut. pertama dari genetik ya. Kalau genetik Oh, kan iya. memang tidak bisa diubah. Jadi harus dari polanya kita sendiri untuk menghindari faktor-faktor yang ada gitu.
Kemudian memang dari makanan itu tadi, kalau memang makanan yang dikonsumsi sejak dini kok tinggi garam, setiap harinya makan fast food, itu walaupun masih usia produktif masih 20-an tahun tetap bisa terserang ya. Iya, tensinya tetap bisa tinggi. Apalagi kalau cowok itu lebih sering merokok kan. Nah, rokok itu juga salah satu faktor yang paling meningkatkan dari tekanan darah. Oh, iya. Tidak melihat dari Umur ya, dari segala usia pun sangat. Berarti wow gitu. Iya. Sekarang kayak saya Mbak Desi bisa gitu ya. Bisa. Kalau mulanya Faktor resikonya memang ada gitu. Ih, takut banget ya. Jadi kita mulai hidup sehat nggak sih kita? Oke, mitos dan fakta yang ketiga. Obat hipertensi dan diabetes itu bisa diberikan bila tekanan darah atau kadar gula darah sudah normal. Itu benar atau enggak? Mitos atau fakta? Coba kira-kira. Apa ya? Aduh, Kalau dari cerita yang awal tadi kayaknya nggak ya. Mitos lagi kayaknya. Seumur Iya. Tadi kan bilangnya seumur hidup. Berarti mitosnya lagi dong. mitos lagi. Iya, betul. mitos lagi. Mitos lagi ya. Lagi. Oh, iya. Mitos sekarang kan banyak beredarnya. Jadi orang-orang apalagi kalau udah sepuh gitu taunya kalau tensinya udah bagus, kadar gula darahnya udah bagus, sudah terkontrol, dia pola makannya nggak dijaga lagi atau dia udah stop konsumsi obat karena udah normal, udah enak kan gitu apalagi ya. nggak ada gejala misalnya. Oh iya. Padahal itu kan beda sama misalnya cuma punya batuk pilek biasa, kalau udah sembuh ya udah. Bukan sembuh ya. Oh iya. Kalau ini lebih ke dia harus dikontrol seumur hidup karena kalau yang diserang kan kalau misalnya diabetes mellitus itu kan di sel pankreasnya, jadi dia udah nggak produksi lagi insulin atau hormon yang buat menurunkan dari kadar gulanya itu. Jadi disokong dari obat. Kalau obatnya nggak dikonsumsi, walaupun awalnya udah normal, nggak dikonsumsi seminggu 2 minggu pasti akan melonjak naik lagi. Meskipun pola hidupnya udah dikontrol juga. Karena tidak ada penyeimbang di dalamnya yang pankreas tadi. Jadi tadi untuk apa yang sudah dijelaskan tadi ya kan berarti itu adalah obat seumur hidup. Jadi tetap harus diminum ya dok. Jangan ada obat ya walaupun merasa enak kan tetap harus kontrol. Iya, harus kontrol. Iya, betul. Nanti paling disesuaikan aja. Dokternya kan kalau dia udah kontrol rutin, udah bagus nih, misalnya udah 140/90. Obatnya yang awalnya dia dapatnya 2 tablet, misalnya 2 jenis obat yang berbeda, itu paling diturunkan jadi 1 jenis obat. Oh iya. Kalau udah lama, udah 2 bulan 3 bulan kok segitu terus, nanti dari dosis yang tinggi diturunkan jadi dosis yang rendah. Oh iya. Jadi makanya itu harus tetap kontrol sama dokter karena obatnya pun sesuai dosis gitu ya dok ya. Oke. Kemudian satu lagi Mbak. Oh apa tuh? Jadi biasanya kalau orang-orang sepupu bilangnya gini, takut dok kalau minum obat terus nanti ginjalnya rusak. Iya benar. Ya. Padahal kalau obat tensi dan obat gula itu tidak akan merusak dari ginjal. Malah kalau dia tidak dikonsumsi, ginjalnya bisa rusak karena tuh dengerin. Berarti nggak berbeda. Ya. Minum obat ya ginjalnya banyak orang kan taunya gitu ya dok ya. Padahal jadi memang informasi ada baru nih. obat yang bisa merusak ginjal, ada yang tidak. Yang tidak itu yang obat gula, obat tensi itu termasuk yang tidak akan merusak ginjal kalau dikonsumsi seumur hidup. Berarti aman ya dok ya? Iya. Oke. Informatif sekali ya. Ya, saya jadi banyak pengetahuan baru nih dari kita ya Jul ya. Kadang resepnya masih berbeda. Iya, ini bener nggak sih? Jadi udah pada tahu ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Betul. Karena tadi sudah dijelaskan Dokter Vera. Iya. Tadi sudah dijelaskan Dokter Vera dari sudah. A, B, C, D. Udah banyak banget informasi yang kita terima hari ini ya Jul ya. Sangat bermanfaat buat Dokter Vera ya, dari Dokter Vera. Sangat biasa sekali Betul. informasinya. Terima kasih dokter udah Sama-sama, berkenan hadir di acara Mbak. Sokesmas ya Jul ya. Oh tidak apa-apa, kita alam. Sama dong kita. Sama. Terima kasih dokter. Udah teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah menonton ya. Ya, menonton video kita. Topik kali ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas nih, kalian bisa ya komen-komen di komentar. bawah. Ya, jangan lupa. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye bye.